Assalamualaikum, kembali lagi bersama Abil Masih Cantik. Ya, jadi hari ini aku sempetin untuk bikin konten. Aku jadi hari ini mau cerita tentang pengalaman horor aku yang pernah aku alamin waktu aku zaman kuliah dulu di kosan. Jadi sebelum itu aku mau ceritain awalnya dulu. Jadi aku kan dulu waktu kuliah tuh sering banget pindah-pindah kosan karena aku emang pengen nyari kosan yang nyaman buat aku. Nah, jadi aku ngekos di deket kampus. Itu tempatnya strategis banget dan menurut aku tuh enak banget lah gitu, nyaman banget gitu kosannya. Jadi kosan itu 3 lantai, aku ada di lantai 2. Jadi zaman aku kuliah dulu, aku kan sempet ngikutin vokal group. Jadi emang ya sering banget perform lah ya di kampus atau di luar kampus. Jadi aku juga punya vocal coach yang emang suka bikin suka ngasih kita challenge lagu lah ya. Nah, pada saat itu aku ditunjuk nih karena semua teman-teman aku pada nggak mau nyanyiin lagu itu. Terus waktu giliran aku, si coach aku bilang, Bil, kayaknya kamu cocok deh nyanyiin lagu ini. Lagu apa? Aku bilang kayak gitu. Terus pas aku tahu judulnya, ternyata aku disuruh nyanyi lagu Lengser Wengi. Sebenarnya zaman dulu aku nggak percaya kalau lagu Lengser Wengi itu adalah lagu pemanggil setan. Kalian percaya apa nggak sih sama lagu itu gitu? Nah, pada saat itu aku nggak percaya. Jadi aku oke gitu. Aku bakal dengerin lagu ini, terus aku bakal nyanyiin lagu ini di perform selanjutnya. Nah, sampailah ini kan, singkat cerita aku nyampe di kosan, terus mandi, terus sholat maghrib dulu. Nah, beres maghrib, aku coba nih dengerin lagu si Lengser Wengi ini pakai satu headset di sebelah kanan. Aku coba dengerin pertama kali, nggak ada apa ya, nggak ada perubahan kayak yang hawa atau apa, nggak ada yang berubah lah, sama biasa aja gitu. Nah, jadi karena aku pengen lebih fokus lagi, jadi aku pakai full dua-duanya, kanan kiri aku pakai headsetnya. Nah, di sini nih mulai awalnya. Jadi waktu aku pakai 2 headset aku itu bener-bener dengan volume yang bener-bener kenceng lah gitu, sampai aku nggak kedengeran suara di sekitar aku, termasuk dari luar kamar aku. Nah, tapi beberapa menit, mungkin 5-7 menit setelah aku dengerin pakai 2 headset itu, aku denger suara kenceng banget itu dari pintu kamar aku. Kayak gitu, kenceng banget, kayak orang ngegedor kenceng banget. Itu beres maghrib banget. Ternyata waktu aku buka, temen aku yang manggil aku bilang kalau ada sesuatu hal yang terjadi di lantai 1 sama anak kosan yang lain gitu. Jadi ada sesuatu yang terjadi dengan anak kosan itu gitu. Aku nggak bisa ceritain apanya karena itu termasuk sesuatu kejadian yang terjadi sangat privasi. Jadi aku nggak bisa ceritain di sini. Tapi sesuatu hal itu terjadi bener-bener setelah aku ngedengerin lagu Lengser Wengi. Cuman di situ aku belum ngeh nih, kejadian itu tuh bener-bener janggal gitu menurut aku. Nah, nyampe aku ke atas ke kamar lagi, aku coba dengerin lagi nih dengan polosnya, dengerin lagi pakai headset dengan 2 headset aku, sambil aku nyanyiin lagunya. Cuman di jam 10 malam aku ngerasain kayak agak-agak merinding, atau aku nggak ngerti itu mungkin karena apa ya, sugesti aja kali ya. Cuman aku ngerasa emang hawa kamar aku jadi beda banget, tapi aku nggak tahu itu karena itu atau enggak pada saat itu. Terus karena aku udah capek, karena beres kuliah seharian, capek banget kan, dan setelah hampir berapa jam aku dengerin lagu itu, aku memutuskan untuk tidur karena udah capek menghafal juga. Aku menghafal lirik ya, by the way. Nah, mungkin setengah 11 atau jam 11 malam, aku lupa jam pastinya itu jam berapa. Aku udah capek banget nih, udah capek banget pengen tidur, tapi aku nggak bisa tidur. Sampai jam setengah 12 aku telepon teman-teman aku untuk nemenin aku supaya aku bisa tidur gitu.
Ternyata sampai jam 1-an aku nggak bisa tidur, sampai setengah 2 aku bilang sama temen aku, oke nih kayaknya aku mau coba tidur, udah ngantuk banget, tapi kenapa ya dari tadi nggak bisa tidur. Aku bilang kayak begitu. Sampai aku matiin nih teleponnya. Pas aku matiin teleponnya, aku mencoba tidur, dan posisi tidur aku tuh bener-bener nggak kayak biasanya. Jadi kan biasanya aku tidur tuh pasti ngadep kiblat. Nah, yang malam itu aku tidurnya nggak ngadep kiblat, malah ngebalik kiblat dan sebelah banget tembok. Gitu. Kejadiannya tuh sebelah banget tembok, di atas aku jendela gitu. Nah, udah nih ya, aku pas mau mencoba tidur, tuh kayak gini, HP aku di agak jauh dari tangan aku. Terus nggak lama dari situ, aku baru banget pejam tapi belum nyenyak banget. Pas aku lagi gini, aku denger suara cewek nangis. Itu suaranya tuh kenceng banget, kayak berasa bener-bener di depan kamar aku. Soalnya gitu. Udah nih ya, stop. Terus disambung sama suara yang lain, yaitu suara cowok gede yang itu nggak tahu suara asalnya dari mana, aku nggak tahu sama sekali. Tapi yang jelas itu bener-bener serem banget. Dan udah nih ya, stop si suara itu, terus ada suara cewek ketawa. Kayak gitu aja terus. Dan anehnya aku nggak bisa bergerak sama sekali. Sumpah demi Allah itu aku nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kayak ada yang emang megangin aku atau kayak aku diikat, aku ngerti. Cuman aku nggak bisa bergerak. Jadi yang bisa bergerak tuh cuman mata aku sama jari-jari aku doang. Jadi waktu itu aku kayak sampai keluar air mata karena aku takut banget itu suara apa gitu. Jadi aku ambil si handphone aku yang nggak terlalu jauh dari tangan aku coba rekam si suara itu. Mungkin 2 jam atau berapa jam aku rekam suara itu. Dan suara itu tuh berhenti waktu pas azan subuh. Itu bener antara azan subuh, ngaji dan azan subuh itu baru berhenti. Bayangin selama itu aku dari jam setengah 2 atau jam 2 subuh sampai jam 4 aku nungguin dan gak bisa gerak sama sekali. Aku sampai keringat dingin coy. Dan kalau misalnya aku sempet cerita nih paginya sama anak kosan, dan anak-anak kosan awalnya pada nggak percaya gitu sama cerita aku. Ini kali anak depan kali, jadi kan di depan kosan aku tuh ada SMK. Nah, mereka nyangkanya itu mereka pada main tuh di SMK. Ngapain jam 2 pagi main-main di SMK, ngapain, gak ada kerjaan banget. Lagian kalau misalnya di logikanya nih, ada orang main-main di SMK subuh-subuh ya, jam 2 pagi. Jadi SMK itu tuh dikelilingin sama rumah-rumah warga, deket banget gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa berisik kan pasti di ini dong, dikomplain dong kalau misalnya ada orang berisik. Nyatanya kayak adem ayem aja, nggak ada yang komplain sama sekali. Dan ternyata yang ngalamin itu, yang denger itu bukan cuma aku, tapi depan kamar aku juga denger. Pas depan kamar aku juga dia ngedenger hal yang aku denger malam itu. Jadi aku kan punya bukti si rekaman suara yang waktu malam itu. Aku tunjukin nih besoknya waktu ketemu sama coach aku bilang aku nggak mau lagi dengerin dan nyanyi lagu Lengser Wengi, aku bilang kayak gitu. Sekarang aku percaya, walaupun orang lain nggak percaya, sekarang aku percaya kalau lagu itu memang kayak punya mistis tersendiri, walaupun aku sebenarnya nggak tahu artinya itu apa. Aku tunjukin rekaman suara dari handphone aku itu ke teman-teman aku, termasuk si coach aku, dan bener suara itu kerekam selama 2 jam, dan mereka yang anak-anak vokal group tuh pada dengerin, dan itu real banget. Aku nggak main-main, aku nggak buat rekamannya. Dan yang paling aneh dari cerita ini, jadi hari kedua setelah suara itu terekam, dan waktu hari keduanya aku dengerin suara itu bener-bener hilang, udah nggak ada sama sekali. Jadi cuman suara itu doang, nggak ada suara yang aku denger selama 2 jam itu. Suara orang nangis, suara orang ketawa, suara orang cowok yang itu nggak ada lagi. Itu yang paling aku takutin banget gitu. Kalau boleh jujur, dulu aku bukan orang yang penakut, itu nggak sama sekali. Tapi semenjak kejadian itu aku lebih waspada lagi, terus kayak lebih nggak sompral lah, lebih nggak kayak nantangin lah gua nggak takut lah, apaan yang kayak gitu tuh. Aku udah nyerah banget gitu.
Cuman masih banyak cerita yang lain di kosan itu, tapi nanti aku bakal ceritain lagi. Aku kemarin udah sempet ceritain di story tapi nggak full. Nanti aku bakal ceritain lagi di video yang selanjutnya. Oke, semoga kalian suka. Semoga ini menjawab semua pertanyaan, bukan pertanyaan, penasaran kalian yang ada di Instagram aku. Oke, ini balik lagi ya, kalian mau percaya apa enggak sama cerita ini, itu terserah kalian. Yang penting aku udah mencoba share. Semoga kalian terhibur.